Hai guys, jumpa lagi di M Cinema. Apa kabar? Kali ini M mau membahas film-film si cantik manis Demi Moore yang terkadang tampil panas di beberapa filmnya. Demi Moore adalah aktris Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 11 November tahun 1962 dengan nama lahir Demi Jane Jones. Ia mulai dikenal dalam film-film remaja tahun 80-an dan menjadi salah satu aktris terbaik Hollywood di era 1990-an. Wanita bertinggi badan 165 cm ini mulai dikenal publik lewat aktingnya sebagai Molly Jensen dalam film Ghost pada tahun 1990. Moore adalah mantan istri dari Freddie Moore dan aktor Bruce Willis. Ia lalu menikah dengan Ashton Kutcher pada tahun 2005 dan kemudian berpisah di tahun 2011. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan film-filmnya ya. Check it out! No Smile Affair. Charles Cumming alias John Cryer adalah seorang siswa sekolah menengah berusia 16 tahun dan seorang fotografer yang bercita-cita tinggi. Suatu hari dia bertemu dengan Laura berusia 22 tahun yang diperankan oleh Demi Moore, seorang penyanyi di klub malam lokal. Charles menjadi terpesona dengan kecantikan Laura. Charles yang kasmaran suka memotret Laura tapi dicegah oleh security. Tapi akhirnya Laura mengizinkan Charles untuk memotretnya. Menggunakan foto-foto Laura, Charles meluncurkan kampanye publisitas untuk penyanyi itu tanpa persetujuan Laura. Ide Charles memang untuk membantu karir penyanyi Laura, selain untuk menyalurkan aspirasi romantisnya. Film drama romantis karya sutradara Jerry Schaberg ini mendapat nilai 5,5 di IMDb. One Crazy Summer. Setelah lulus dari sekolah menengah seni, Hobbs McCann alias John Cusack berjuang untuk menyelesaikan studinya ke sekolah desain Rhode Island. Untuk mengatasi rasa bosannya, di musim panas, Hobbs setuju untuk pergi bersama dengan sahabatnya ke Nantucket. Di perjalanan mereka bertemu penyanyi rocker Cassandra diperankan oleh Demi Moore. Di sini, Hobbs menemukan cintanya di satu musim panas yang gila. Film drama komedi karya sutradara Steve Holland ini mendapat rating 6,4 di IMDb. Wisdom. Tidak dapat menemukan pekerjaan yang baik setelah kejahatan masa lalunya, John Wisdom alias Emilio Estevez dan pacarnya Karen diperankan oleh Demi Moore memutuskan melakukan perampokan bank lintas negara untuk membantu petani Amerika. Aksi dua sejoli yang bagaikan Robin Hood itu menjadikan mereka buronan polisi dan cinta mereka berakhir dengan tragis. Film yang dibintangi sekaligus disutradarai oleh Emilio Estevez ini mendapat rating 5,7 di IMDb. The Seventh Sign. Abby Quinn diperankan oleh Demi Moore dengan penuh semangat menunggu persalinan kehamilannya. Akan tetapi, ia dihantui oleh mimpi di mana dia akan mengalami keguguran. Ketika dia memutuskan untuk menyewakan kamar kepada seorang asing yang misterius, dia menyadari serangkaian peristiwa yang akan melepaskan akhir umat manusia akan terjadi, yang dimulai dengan tanda ketujuh, yaitu munculnya pertanda kiamat. Film drama supranatural garapan sutradara Kyle Schute ini mendapat nilai 5,9 di IMDb. We Are No Angels. Film ini berkisah tentang dua orang narapidana yaitu Ned alias Robert De Niro dan Jim alias Sean Penn yang berhasil kabur dari penjara dan melarikan diri ke daerah perbatasan. Karena perbatasan yang dijaga ketat, mereka terjebak menjadi pendeta-pendeta palsu dan berlindung di dalam gereja. Ned jatuh cinta pada seorang janda beranak satu bernama Molly yang diperankan oleh Demi Moore. Molly, seorang janda yang bekerja serabutan dari tukang cuci, buruh, hingga nekat jual diri demi biaya hidupnya. Kedua pendeta palsu ini pun tak dapat melanjutkan pelariannya tanpa bantuan Molly. Film drama komedi karya sutradara Neil Jordan ini mendapat rating 6,1 di IMDb. Ghost. Sam alias Patrick Swayze dan Molly diperankan Demi Moore adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Tapi cinta mereka berumur singkat ketika Sam dibunuh oleh kawanan preman. Tak bisa memberitahu istrinya bahwa hidupnya terancam dalam bahaya, roh Sam yang gentayangan pun meminta bantuan seorang paranormal Oda May diperankan oleh Whoopi Goldberg.
Meskipun mendapat review yang beragam, film ini menerima 5 nominasi di Academy Award ke-63. Selain nominasi gambar terbaik, skor asli terbaik, dan pengeditan film terbaik, film Ghost memenangkan kategori aktris pendukung terbaik untuk Whoopi Goldberg dan skenario asli terbaik. Film drama romantis karya sutradara Jerry Zucker ini mendapat rating 7,1 di IMDb. Mortal Talks, seorang pria pemabok kasar yang menjijikan bernama James Urbanski alias Bruce Willis akhirnya tewas kehabisan darah setelah seseorang memotong tenggorokannya di suatu karnaval. Tidak jelas siapa yang harus disalahkan. Polisi pun kebingungan mengungkap siapa kenalan yang telah membunuhnya. James seorang brengsek yang suka mencuri dari istrinya yaitu Joyce yang diperankan oleh Glenn Hadley. James juga kerap mengancam teman dekatnya, Cynthia Kellogg, yang diperankan oleh Demi Moore. Film drama misteri pembunuhan karya sutradara Alan Rudolph ini mendapat rating 5,7 di IMDb. Nothing But Trouble. Saat mencoba merayu pengacara cantik Diane Lation yang diperankan oleh Demi Moore, seorang bisnismen, Chris Stone alias Chevy Chase, setuju untuk mengantarnya ke Atlantic City. Tapi di perjalanan, Chris mengemudi dengan sembrono hingga menarik perhatian seorang polisi gendut. Mereka dan 2 orang flamboyan Brazilianaires ditangkap dan dibawa ke sebuah pengadilan dengan seorang hakim yang aneh bernama Judge Alvin alias Dan Aykroyd yang memiliki dendam khusus terhadap orang-orang kaya dan terpelajar. Mereka dihukum penjara dan berusaha mencari cara untuk meloloskan diri. Film dark comedy yang dibintangi dan disutradari oleh Dan Aykroyd ini mendapat rating 5,1 di IMDb. The Butcher's Wife. Film ini bercerita tentang seorang wanita peramal bernama Marina diperankan oleh Demi Moore. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan calon suaminya yang seorang tukang daging di New York City. Mereka pun akhirnya menikah dan pindah ke kota. Marina mempunyai kekuatan yang cenderung bisa mempengaruhi semua orang yang dia temui saat bekerja di toko. Melalui nasihatnya, dia membantu orang lain dan akhirnya menemukan pria sejati impiannya pada diri seorang psikiater bernama Daniels. Film drama komedi karya sutradara Terry Hughes ini mendapat rating 5,4 di IMDb. A Few Good Men. Film ini bercerita tentang seorang pengacara di angkatan laut bernama Daniel alias Tom Cruise yang menerima sebuah kasus untuk membela 2 marinir yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Dihadapkan oleh situasi ini, sudah seharusnya Daniel bertanggung jawab untuk mengusut perkara tersebut hingga tuntas. Sayangnya, letnan yang dikenal karena kemalasannya itu lebih memilih untuk mengajukan plea bargain daripada mencari kebenaran. Namun Letnan Komandan Joanne Galloway diperankan Demi Moore yang melihat hal tersebut tidak terima apabila kasus itu selesai begitu saja. Joanne pun berusaha untuk meyakinkan Daniel akan adanya pihak ketiga, yaitu Kolonel Nathan alias Jack Nicholson yang diduga memiliki peran penting di balik pembunuhan tersebut. Film drama misteri pembunuhan garapan sutradara Rob Reiner ini mendapat rating 7,7 di IMDb. Indecent Proposal. Akibat resesi, sepasang suami istri yaitu David alias Woody Harrelson dan istrinya Diana diperankan Demi Moore memutuskan mencoba peruntungannya di Las Vegas. David terkena PHK. Rumah mereka juga harus ditarik oleh bank karena tidak mampu membayar kredit. Di Las Vegas, uang mereka juga amsyong akibat kalah judi. Tiba-tiba, seorang pria kaya raya bernama John alias Robert Redford mendekati mereka dengan tawaran uang $1 juta agar Diana mau menemaninya tidur selama 1 malam. Sebuah tawaran yang menggiurkan, tapi bisa menghancurkan hubungan mereka. Film drama percintaan yang sangat menyentuh karya sutradara Adrian Lyne ini mendapat rating 6 di IMDb. Disclosure. Film ini berkisah tentang Tom Sanders alias Michael Douglas, seorang manajer manufaktur di sebuah perusahaan IT yang dituduh melakukan pelecehan seksual oleh mantan pacarnya yang sekarang menjadi bosnya di kantor. Bosnya yang seorang CEO bernama Meredith Johnson yang diperankan oleh Demi Moore sudah lama tidak dibelai dan minta dilayani oleh Tom. Tapi Tom menolaknya karena ia sudah berkeluarga. Merasa difitnah dan akan disingkirkan oleh Meredith, Tom mencoba segala hal untuk menyelamatkan karir dan kehidupan pribadinya.
Film drama politik kantor yang sensual karya sutradara Barry Levinson ini mendapat rating 6,1 di IMDb. The Scarlet Letter. Film ini diadaptasi dari novel The Scarlet Letter tahun 1850 karya Nathaniel Hawthorne yang berlatar di Boston di koloni Teluk Massachusetts pada pertengahan abad ke-17. Film ini bercerita tentang Hester Prynne yang diperankan oleh Demi Moore yang berangkat sendirian ke daerah koloni sebagai imigran. Suaminya yang menyusulnya ditangkap oleh suku Indian dan dianggap telah tewas. Di sana, Hester berkenalan dengan seorang pendeta muda yang ganteng bernama Arthur alias Gary Oldman yang menjadi idola para wanita dan pemimpin umat warga koloni. Hester dan Arthur yang saling terpikat, saling jatuh cinta. Mereka melakukan hubungan terlarang hingga Hester hamil. Warga dan komunitas Puritan yang mengetahui bahwa Hester melahirkan seorang anak di luar nikah menuntut Hester agar dihukum karena melanggar nilai-nilai agama masyarakat. Akan tetapi, Hester tetap merahasiakan siapa ayah dari anak yang dikandungnya walau hukuman gantung mengancam dirinya. Film drama romantis karya sutradara Roland Jove ini mendapat rating 5,3 di IMDb. Striptease. Untuk membiayai kasus hak asuh putrinya, Erin diperankan Demi Moore, seorang ibu tunggal, memilih bekerja sebagai penari telanjang. Masalah mulai menghampirinya kala seorang politikus anggota Kongres bernama David Dilbeck alias Burt Reynolds tertarik kepadanya. You must be Congressman Dildo. Film ini dibuat berdasarkan pada novel Striptease karya Carl-Hiaasen. Untuk film ini, Demi Moore tampil panas dan berani serta memperoleh bayaran 12,5 juta dolar Amerika yang saat itu merupakan rekor bayaran tertinggi untuk seorang aktris. Film ini juga menampilkan beberapa penari telanjang profesional. Film drama komedi erotis karya sutradara Andrew Bergman ini mendapat nilai 4,5 di IMDb. The Juror. Seorang ibu tunggal bernama Annie diperankan oleh Demi Moore terlihat dalam permainan berbahaya ketika dia dipilih menjadi juri yang dipaksa untuk mempengaruhi juri lainnya untuk memenangkan sebuah perkara seorang bos mafia yang dituduh melakukan pembunuhan. Ia dipaksa oleh seorang pembunuh bayaran yang dikenal sebagai Sang Guru alias Alec Baldwin. Sang Guru mengancam akan membunuh anak laki-laki Annie jika ia tidak mau melakukan perintahnya. Son is in danger. You're kidding, right? And we could lose him that quick. Setelah berhasil memenangkan perkara, ternyata Sang Guru tidak membiarkan Annie pergi begitu saja. Film drama thriller karya sutradara Brian Gibson ini mendapat rating 5,7 di IMDb. G.I. Jane. Letnan Jordan O'Neill diperankan Demi Moore baru saja dipilih untuk menjadi kelinci percobaan bagi dunia militer. Dia akan menjadi wanita pertama yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelatihan unit Navy SEAL yang sangat rahasia. Dengan tingkat kegagalan 60% di antara pria, O'Neill diharapkan oleh semua orang termasuk kepala sekolahnya, pacarnya, dan bahkan senator sponsornya akan gagal dalam minggu pertama. Namun dengan tekad yang membaja dan kemampuan untuk menyelesaikan pelatihan, dia melampaui semua harapan, membuktikan bahwa dia lebih dari sekedar kandidat yang layak. Namun, sebagian besar pejabat berpangkat tinggi tidak ingin melihatnya berhasil karena hal itu dapat membahayakan segala sesuatu tentang Navy SEAL. Film drama aksi karya sutradara Ridley Scott ini mendapat rating 6 di IMDb. Tell me you didn't sell me out. Half-Life. Seorang penulis novel, Rachel Carson, diperankan oleh Demi Moore, mengalami depresi atas kematian putranya, Thomas, yang tewas tenggelam di Primrose Hill di sungai belakang kediamannya. Setahun setelah kematian sang anak, ia ingin kembali menulis novel, namun ia tak mampu lagi melakukannya. Pernikahannya dengan Brian juga telah hancur. Berkat bantuan teman baiknya, Sharon, Rachel menyewa pondok di sebuah desa terpencil, Ingonis Cove, di daratan tinggi Skotlandia. Saat Rachel menyesuaikan diri di sana, lambat laun ia menjalin hubungan dengan Angus McCulloch alias Hans Matheson, pengawas mercusuar yang hidup dan bekerja di pulau dekat pantai. Tetapi saat Rachel mulai merasa pulih, dia mulai menerima pesan-pesan dari putranya, memperingatkan adanya bahaya dari Brian, mantan suaminya, yang berselingkuh dengan Sharon. Film drama thriller karya sutradara Craig Rosenberg ini mendapat rating 6 di IMDb. There's nobody there. Fabulous.
Film ini mengisahkan tentang seorang cleaning service yang telah bekerja di perusahaan London Diamond Corporation selama belasan tahun, bernama Hobbs alias Michael Caine. Hobbs ingin mengundurkan diri namun tidak dengan tangan hampa. Ia kemudian bertemu dengan Laura Quinn diperankan oleh Demi Moore yang bekerja sebagai eksekutif dan mengajak wanita tersebut bekerja sama dengannya untuk mencuri berlian dalam brankas. Working within a hair's breadth of that door. Yes, but that's not enough time. Rencana awal, mereka mencuri hanya sebanyak sebotol minuman saja. Namun, tak disangka, Hobbs justru mencuri seluruh berlian tersebut dan diletakkan di suatu tempat tersembunyi. Film drama pencurian garapan sutradara Michael Radford ini mendapat rating 6,7 di IMDb. Mr. Brooks. Al Brooks alias Kevin Costner adalah seorang pengusaha sukses, seorang ayah, dan suami yang baik. Tapi di balik kebaikannya itu, ia memiliki kepribadian ganda sebagai pembunuh berdarah dingin. Ia bisa menjelma menjadi pembunuh yang sadis karena pengaruh Marshall alias William Hurt, tokoh khayal yang diidolakannya. Namun dalam aksinya yang terakhir, ia tertangkap kamera Mr. Smith alias Dan Cook. Yang menarik, Mr. Smith tidak melaporkan Mr. Brooks ke polisi, namun malah ia ingin terlibat dalam aksi dari serentetan pembunuhan selanjutnya. Dalam film ini, Demi Moore berperan sebagai detektif Tracy Edward yang berwajah dingin dan terobsesi mengikuti jejak pembunuhan berantai itu. Ia mempunyai feeling yang kuat kalau Mr. Smith adalah saksi kunci dalam pembunuhan tersebut. Film drama pembunuhan psikopat karya sutradara Bruce A. Evans ini mendapat rating 7,3 di IMDb. The Joneses. Film ini bercerita tentang keluarga Jones yang merupakan gambaran keluarga sempurna dalam pandangan masyarakat modern. Di balik kesempurnaan keluarga Jones, orang-orang di lingkungannya tidak mengetahui bahwa sebenarnya keluarga Jones adalah salah satu unit yang dibentuk oleh perusahaan marketing dengan identitas baru yang mempunyai tujuan untuk memperkenalkan dan mempopulerkan produk-produk lain perusahaan mereka kepada masyarakat di lingkungan mereka agar menjadi lebih konsumtif. Keluarga Jones berjumlah 4 orang, diketuai oleh Kate Jones diperankan Demi Moore yang menjadi atasan unit keluarga ini. Digambarkan sebagai seorang istri yang berpenampilan cantik, anggun, modern, dan semua pakaian yang bermerek dan baru. Steve alias David Duchovny digambarkan sebagai seorang suami yang sopan dengan karir sukses, berpenampilan karismatik, hobi main golf, dan mengendarai mobil mewah. Mereka juga digambarkan punya sepasang anak remaja. Film dark komedi yang menjadi debut penyutradaran sutradara Derek Boyd ini mendapat nilai 6,4 di IMDb. Honey, I am home. Well, honey. Margin Call, sebuah perusahaan keuangan yang bonafit melakukan perampingan organisasi. Salah seorang yang terkena PHK adalah kepala divisi risk management yang saat itu tengah terlibat dalam sebuah analisis keuangan. Pada saat proyek ini dilanjutkan, seorang karyawan menemukan kondisi krisis pada perusahaan yang sedang dianalisis. Kejadian itu berakhir pada malam panjang yang diliputi oleh kepanikan. Senior manajemen melakukan segala cara untuk menanggulangi krisis tersebut, bahkan dengan cara-cara yang tidak etis sekalipun. But we were wrong. No, you mean you were wrong. Di film ini, Demi Moore memerankan tokoh antagonis Sarah Robertson. Walaupun perannya tidak terlalu besar, tapi Demi Moore bisa menjadi pemanis dalam film ini. Film garapan sutradara J.C. Chandor yang bersetting di sebuah perusahaan finansial ini mendapat rating 7,1 di IMDb. Forsaken. John Henry Clayton alias Kiefer Sutherland, mantan tentara dan penembak jitu, kembali ke kota asalnya dan ingin memperbaiki hubungannya dengan ayahnya, Ralph Clayton alias Donald Sutherland, yang telah lama ditinggalkannya. Di kampungnya, John bertemu dengan teman ceweknya semasa remaja, Mary, diperankan oleh Demi Moore. Cinta lama bersemi kembali, tapi sayangnya Mary sudah menikah dengan pria lain. Di sisi lain, ada sebuah geng kriminal yang menteror penduduk kota agar menjual tanah mereka dengan harga murah. Kawanan geng itu menganiaya ayahnya yang memaksanya mengangkat senjatanya untuk menumpas kawanan tersebut. Film koboi garapan sutradara John Kassir ini mendapat rating 6,3 dari IMDb. Blind. Bill Auckland alias Alec Baldwin adalah seorang novelis terkenal yang kehilangan istri dan penglihatannya saat kecelakaan mobil yang parah menimpa dirinya. 5 tahun kemudian, seorang sosialita Suzanne Dutchman diperankan oleh Demi Moore masuk ke dalam hidupnya yang dengan rutin membantunya dalam membacakan buku. Pertemuan yang intim secara terus-menerus membuat mereka keluar dari batas untuk saling mencintai. Keduanya mempertanyakan apakah terlambat
untuk menemukan cinta sejati atau tidak. I would choose my next words carefully. You must have dinner with me tonight, and I'll take you to Paris. Kini Susan dipaksa memilih untuk melanjutkan cinta bersama Bill atau dengan suaminya. Film drama karya sutradara Michael Mailer ini mendapat rating 5,8 dari IMDb. Corporate Animals. Lucy yang diperankan oleh Demi Moore adalah seorang CEO perusahaan Amerika yang memproduksi peralatan makan yang dapat dimakan. Lucy membawa karyawannya outing ke kawasan gua di Meksiko. Are you ready for the ultimate team building challenge? Nope. Tiba-tiba terjadi guncangan seperti gempa dan suasana menjadi tak terkendali saat mereka semua terjebak di sana. Mereka menghadapi tantangan berat dengan menjaga diri masing-masing untuk dapat tetap bertahan hidup. Situasi itu membuat mereka menghadapi ketegangan seksual, bahkan terjadi kanibalisme di antara mereka untuk bertahan hidup. Film dark comedy garapan sutradara Patrick Brice ini mendapat rating 4,3 dari IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.